Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allahu wa iyyakum. Mari sama-sama kita awali kajian kita dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya Dia yang pantas untuk kita puji, hanya Dia yang pantas untuk tempat kita bersyukur. Segala apa yang terjadi dalam kehidupan kita itu hanyalah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Semua yang kita butuhkan dalam kehidupan kita disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan selain Allah tidak ada yang sanggup untuk melakukan itu. Oleh karena itu hanya Dia yang pantas untuk kita puji, ucapkan alhamdulillah. Mudah-mudahan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala membuat kita semakin sadar bahwa sesungguhnya kita tidak bisa hidup tanpa Allah. Semakin sadar bahwa kita adalah orang yang selalu butuh kepada Dia kapanpun dan dimanapun kita berada. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kita bersyukur, maka Allah akan tambah nikmat itu, tapi kalau kufur, maka siap-siaplah menunggu azab Allah yang sangat pedih. Jangan pernah putus dalam mengucapkan salawat dan salam untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selalulah berselawat dan salam untuk beliau. Mudah-mudahan kita semakin taat, mudah-mudahan kita semakin paham dengan hukum dan sunnah-sunnahnya. Tidak hanya sekadar menjadi ilmu dan wawasan saja, akan tetapi apa yang sudah kita pahami dari sunnah-sunnah itu hendaknya menjadi bagian dari amalan keseharian kita. Karena itulah buah dari ilmu. Tidak ada artinya ilmu kalau seandainya tidak diamalkan. Maka pujian-pujian Allah terhadap orang-orang berilmu dalam Al-Quran atau dalam hadis Nabi itu sesungguhnya yang dimaksud adalah orang berilmu yang mengamalkan ilmunya. Dan dengan cara itulah kita bisa selamat baik di dunia maupun di akhirat kelak. Harapan kita tentu saja di akhirat nanti semua kita pantas untuk mendapatkan syafaat dan pertolongan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atas izin dari Allah Azza wa Jalla. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allah wa iyyakum. Kembali pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita yang tema besarnya adalah Maqasidus Syariah, mencoba untuk menggali hikmah tujuan-tujuan di balik penetapan hukum dan syariat. Sudah cukup banyak sub-sub bahasan yang kita coba bahas. Yang terakhir, yang dalam pertemuan terakhir kita yang kita bahas adalah implementasi dari Maqasidus Syariah itu sendiri dari masa ke masa. Mulai dari masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, juga pada masa sahabat, pada masa Khulafa Ar-Rasyidin, banyak sekali kebijakan-kebijakan yang kadang-kadang Khulafa Ar-Rasyidin itu merubah kebijakan hukum untuk kondisi tertentu, di mana tujuannya adalah untuk mendapatkan maqasidus syariah yang dalam hal ini adalah maslahat. Jadi nampak oleh kita beberapa contoh yang sudah kita angkat. Khulafa Rasyidin sendiri mengambil satu keputusan yang berbeda dengan hukum asal, di mana tujuannya adalah untuk mendapatkan kemaslahatan. Sholat di Mina bagi orang haji itu qasar. Terus qasar.
sampai sekarang pun dan sampai hari kiamat. Karena Nabi memang mengajarkan seperti itu. Untuk di Mina kita qasar, tidak jamak. Tapi pada masa Utsman ibn Affan, ada 1 tahun masa haji di zaman Utsman ibn Affan, beliau justru malah melarang untuk mengqasar. Tapi memerintahkan semua yang berhaji ketika itu agar ikmal atau itmam, menyempurnakan 4 rakaat. Itu kebijakan. Tujuannya adalah kemaslahatan. Apa yang menyebabkan Utsman menetapkan hukum itu? Ini yang sudah kita sampaikan dulu. Kita ingatkan kembali. Karena pada masa itu terlalu banyak orang-orang pedalaman Arab yang ikut berhaji dan mereka belum mendapatkan pengajaran tentang Islam. Utsman khawatir mereka pulang ke baduinya dengan satu pemahaman bahwa zuhur itu hanya 4 rakaat. Hanya 2 rakaat, afwan. Asar itu dianggapnya nanti hanya dua rakaat. Karena mereka belum mendapatkan pengajaran yang cukup dalam persoalan Islam. Sementara sholat itu adalah hal yang asasi dalam agama, dalam Islam. Nah, ini implementasi dari unsur-unsur maqasid syariah yang dalam hal ini adalah maslahat yang datang dari khulafa rasyidin. Dan mereka tentu saja belajarnya dari Rasul. Karena guru mereka adalah Nabi. Nabi sendiri dulu yang sudah mengajarkan. Kita angkat beberapa contoh di mana Rasulullah SAW-nya menetapkan hukum yang berbeda untuk orang-orang yang berbeda padahal masalahnya sama. Jadi dalam menghadapi satu masalah bisa saja ada hukum yang berbeda. Ada orang bertanya, ya Rasulullah, apa amalan yang paling afdal? 3 orang bertanya, Nabi punya jawaban yang berbeda-beda. Ternyata itu sebagai terapi bagi sahabat itu sendiri. Ketika Nabi menengok orangnya kurang rajin untuk menjaga waktu sholat, maka Nabi mengatakan amalan yang afdal itu adalah sholat tepat pada waktunya. Ketika Nabi nampak orang ini kayaknya kurang berbakti sama orang tuanya, Nabi sebutkan pula yang amalan afdal, yang paling afdal itu adalah berbakti kepada orang tua. Nampak pula oleh Nabi ini orang ini kurang semangat untuk jihad di jalan Allah. Dibilang pula yang afdal itu adalah jihad di jalan Allah. Artinya semua amalan itu berarti afdal. Utama semua itu, amalan-amalan itu. Tapi untuk orang-orang tertentu, Nabi menetapkan sesuatu yang lebih maslahat bagi kehidupan beragama dia. Baik, sekarang kita masuk pada masa tabi'in. Tabi'in itu generasi yang hidup setelah Rasulullah setelah para sahabat. Jadi generasi Rasul, sahabat bersama Rasul hidup, temu sama Nabi, dan orang-orang yang ketemu sama sahabat tidak ketemu sama Nabi itu disebut dengan tabi'in. Tabi'in dan seterusnya, atba'at tabi'in. Karena ada lagi tabi'in, ada pula atba'at tabi'in. Itu sudah semakin ke belakang. Nampak oleh kita istihad yang datang dari para ulama pada masa tabi'in dan yang sesudahnya, khususnya nanti daripada a'immatul mazahib, imam mazhab. Umpamanya Imam Malik, kita ambil satu contoh dari Imam Malik. Imam Malik itu membolehkan untuk tas'ir. Tas'ir itu artinya adalah penetapan harga pasar oleh pemerintah. Di mana Nabi dulu ketika diminta untuk menetapkan harga barang di pasar, Nabi menolak. Datanglah sahabat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia bilang, ya Rasulullah, sa'ir lana, tetapkan harga pasar untuk kami ya Rasul. Karena hak pasar ketika itu sudah tidak beraturan harganya, dan sahabat minta agar harga pasar itu ditetapkan. Tapi Nabi menolak ketika itu dan Nabi mengatakan,
Innallaha huwal musa'ir. Allah lah yang pantas untuk menetapkan itu. Saya tidak, kata Nabi. Saya tidak ingin menzalimi siapapun. Seandainya Nabi menetapkan harganya harus segini, jangan-jangan dia menzalimi pedagang yang menjual itu. Karena pedagang yang lebih mengerti dengan harga itu. Maka Nabi tidak mau untuk menetapkan harga pasar ketika itu. Karena ada kekhawatiran, ada pedagang-pedagang yang terzalimi, atau ketika harga ditetapkan tinggi, mungkin pembeli pula yang akan dirugikan. Tetapi oleh Imam Malik, pada masa dia, beliau memfatwakan bahwa pemerintah boleh untuk melakukan tas'ir, penetapan harga. Di kita hari ini kan ada harga-harga pasar yang ditetapkan oleh pemerintah. Harga bensin umpamanya, pertalite umpamanya, itu ditetapkan. Dan apa yang ditetapkan oleh pemerintah itu yang berlaku pada semua, itu tas'ir namanya. Ternyata itu ada dalam kajian Islam. Ada dalam kajian siasah syariah. Cabai keriting, macam-macam itu namanya yang barang yang ada di pasar itu. Ditetapkan oleh pemerintah. Sehingga ke pasar manapun kita pergi, pedagang harus taat kepada apa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Meskipun tidak semua barang yang ditetapkan harganya. Kenapa bisa ditetapkan atau Imam Malik punya fatwa seperti itu? Tujuannya adalah sekali lagi untuk kemaslahatan. Karena para ulama dulu punya andil. Ulama dan umara itu memang harus sejalan. Umara sebagai pemimpin dalam bernegara atau dalam kebijakan pemerintahan seharusnya selalu berkomunikasi dengan ulama untuk mendatangkan kemaslahatan. Keputusan ada pada tangan pemerintah, keputusan halalnya nanti ada pada tangan para ulama. Maka ketika ulama sudah mengatakan halal, pemerintah ketok bahwa itu yang harus dijalankan. Itu yang berlaku dulu. Sehingga Imam Malik diminta untuk mengeluarkan fatwa itu, dan dia memfatwakan bahwa boleh untuk melakukan tas'ir jika dipandang memang ada maslahatnya. Ada contoh lain dari Imam Yahya. Ini salah seorang ulama pada masa tabi'in. Beliau punya fatwa yang berbeda terhadap satu kasus. Kasusnya adalah khalifah yang hidup pada masa itu terlanjur untuk menggauli istrinya di siang Ramadan. Khalifah. Bertanyalah khalifah kepada para ulama, apa hukum yang bisa untuk saya lakukan? Kebanyakan ulama ketika itu mengatakan 3 hukum yang ada pada hadis. Jadi ada pilihan. Pertama sekali puasa 60 hari. Puasa 60 hari, kalau tidak sanggup berarti memerdekakan hamba 60. Kalau tidak sanggup juga, maka memberi makan 60 orang fakir miskin. Berdasarkan hadis itu, dan para ulama kebanyakan pada masa itu memakai pilihan yang 3 tadi. Kalau tidak sanggup ini, pindah ke sini. Kalau tidak, pindah ke sini. Tapi Yahya, Ibn Yahya, Al-Laitsi kalau tidak salah, dia mengatakan, bagi saya untuk khalifah hukumnya hanya 1. Apa yang 1 itu? Puasa 60 hari. Enggak boleh dia memerdekakan, enggak boleh dia memberi makan fakir miskin. Apa alasan dia? Ini salah satu contoh kebijakan. Dia memang berbeda dengan ulama yang lain. Cuma dia memandang inilah maslahat hukum untuk khalifah. Karena begini, hukum itu kan yang diharapkan dari hukum apa? Efek jerah kan? Ketika ada hukum yang dilaksanakan, sanksinya ada efek jerahnya untuk tidak diulang lagi. Bagi Yahya Al-Laitsi,
memberi makan 60 orang fakir miskin, itu tidak ada efek jerahnya bagi khalifah. Jangankan 60 orang, sekampung semua orang ini bisa dikasih makan. Memerdekakan 60 orang hamba itu tidak ada efek jerahnya. 100 hamba pun bisa dibeli oleh khalifah. Oleh karena itu, satu-satunya yang ada efek jerahnya bagi dia, yang memang membuat dia tidak mungkin mengulang lagi, itu puasa 60 hari. Sehingga dia mengatakan, bagi saya khalifah hukumnya hanya satu. Puasa 60 hari. Sementara ulama-ulama yang lain berpegang kepada nas yang ada. Tidak salah sebenarnya ulama lain ketika berpegang pada nas, karena memang itu dalilnya. Cuma kebijakan yang datang dari ulama namanya Yahya yang tadi itu, dia punya pertimbangan maqasid. Ini yang dimaksud dengan an-nawar al-maslahi atau an-nawar al-maqasidi. Analisa maqasid dalam menetapkan sebuah hukum. Dan itu penting. Agar hukum itu ada efek jerahnya, sehingga ditetapkanlah satu poin saja tanpa memandang dua pilihan yang lain. Kalaulah dibolehkan khalifah untuk memilih, akan ditinggalkannya hukum yang punya efek jerah dan dia akan ambil mana yang mudah bagi dia, dan itu semua tidak menghalangi dia untuk mengulang perbuatan yang sama. Besok buat lagi, bayar lagi, kasih makan 60 fakir miskin. Hari ketiga mau diulang lagi, kasih lagi makan 60 fakir miskin, tidak ada efek jerahnya. Nah, istimbat seperti itu, itulah yang kita sebut dengan implementasi dari makna maqasid syariah dalam penetapan sebuah hukum. Meskipun terkadang terlihat berbeda dengan apa yang ada pada nas. Ada contoh terakhir yang untuk pada masa ini kita ambil 3 contoh. Bilal bin Abdullah bin Umar itu melarang wanita untuk ke masjid pada masa itu. Dilarangnya bahwa wanita tidak boleh untuk ke masjid. Padahal dalam hadis Nabi boleh enggak? Boleh. Karena ada hadis la tamna'u ima Allah masajid Allah. Jangan dilarang perempuan-perempuan muslimah itu kalau mereka mau ke masjid, mau ke rumah Allah. Jangan dilarang. Meskipun dalam hadis yang lain Nabi mengatakan sholatnya wanita di dalam kamarnya sendiri lebih afdol daripada sholat di dalam rumahnya secara keseluruhan. Dan sholatnya di dalam rumahnya secara keseluruhan lebih afdol daripada sholat di masjid. Berarti yang paling afdol dalam kamarnya sendiri. Itu gambaran dari perempuan itu memang harus terjaga. Islam benar-benar menjaga kehormatan seorang wanita. Ini jangan disalahpahami. Karena orang-orang orientalis menganggap ini diskriminatif. Ini memasung seolah-olah wanita tidak boleh bergerak, tidak ada kebebasan sama sekali. Bukan itu. Orang orientalis gampang dia memberikan tuduhan dari sisi ini, karena memang mereka selalu mencari celah, dianggap itu sebagai bagian dari kekurangan hukum yang ada dalam Islam. Maka kalau kita lihat hadis Nabi, boleh, jangan dilarang, tapi yang afdal adalah di rumah. Pada masa Bilal bin Abdullah bin Umar, berarti ini cucunya Umar. Cucunya Umar Ibnul Khattab. Memberikan satu keputusan pada masa dia itu, karena dia sebagai rujukan pula di bidang agama pada masa itu, dia memfatwakan atau mengatakan melarang wanita untuk ke masjid. Karena dia memandang fitnah yang sudah semakin banyak terjadi ketika wanita-wanita dibiarkan bebas untuk ke rumah Allah, tidak terjaga lagi apa yang seharusnya tidak mereka lakukan, dengan bebas keluar untuk pergi ke masjid, walaupun ke masjid ternyata bisa mendatangkan fitnah. Nah, ini beberapa contoh ya dari kalangan tabi'in atau dari kalangan imam mazhab yang berkaitan dengan implementasi maqasid syariah dalam catatan sejarah. Kita coba
tengok pada masa kita. Karena kalau kita baca dari masa ke masa, tentu harus sampai kepada masa kita. Kebutuhan maqasid syariah dalam menetapkan hukum di masa kita itu semakin sangat dibutuhkan. Kenapa demikian? Karena masalah semakin berkembang. Masalah tidak pernah berhenti. Tapi ayat tidak akan pernah bertambah. Masalah selalu ada, tapi hadis itu aja. Karena Nabi sudah wafat. Tidak akan pernah ada hadis baru lagi datang setelah Nabi wafat. Kalau hadis yang belum ditemukan mungkin ada. Karena berapa banyak buku-buku yang mungkin masih tersimpan, manuskrip yang barangkali belum terbaca, mungkin saja ada hadis yang ditemukan yang dulu belum didapatkan. Mungkin itu. Tapi untuk bertambahnya hadis baru dalam artian datang dari selain Nabi atau dibuat-buat itu tentu tidak mungkin. Nah, keterbatasan nas yang ada, Quran dan hadis, dalam menghadapi masalah yang tidak pernah berhenti. Gimana caranya? Keterbatasan berhadapan dengan masalah yang tidak pernah berhenti. Maka solusinya yang paling tepat di antara solusinya oleh para ulama adalah dengan menggunakan konsep teori maqasid syariah. Dan masalah yang berkembang itu bukan hanya soal muamalah saja, tapi juga dalam soal ibadah. Jangan dikira dalam masalah ibadah tidak terjadi perkembangan-perkembangan yang memerlukan kebijakan hukum yang perlu untuk dipandang dalam perspektif maqasid syariah. Dalam masalah toharoh saja itu bisa berkembang. Masalah toharoh. Nanti kita akan masuk satu persatu itu maqasidut taharah, maqasidus salah, maqasidus siyam. Ini kalau sudah selesai kita ini teori-teori seperti ini, nanti kita akan masuk dalam setiap bab-bab ibadah itu. Nah, maka dalam taharah saja itu bisa masalahnya berkembang. Contoh umpamanya, biasanya media untuk bersuci apa? Yang biasa kita ketahui kan ada air, ada tanah. Tayamum kan pakai debu, bisa kertas, bisa tisu, dedaunan. Kalau pada masa Nabi dedaunan itu kan untuk istinja, batu untuk istinja pada masa Nabi. Kalau sekarang mungkin nggak akan ada batu lagi orang pakai istinja, tapi mungkin pindah ke tisu. Tapi ada satu pembahasan at-tanzif bil bukhar. Ini masalah baru. Tanzif bil bukhar itu nazafah bil bukhar. Bisa ndak uap itu untuk bersuci, untuk mensucikan sesuatu. Kalau umpamanya uap kan, dan itu ndak pernah ada pada masa dulu. Contoh, ada jenis pakaian yang kalau dia kotor ndak mungkin pakai air. Kalau pakai air mungkin akan merusak. Sekarang pakai uap panas. Bisa enggak menghilangkan kotoran itu atau menghilangkan najis. Itu satu di antara sekian banyak contoh dalam persoalan ibadah yang dalam hal ini adalah taharah. Dan para ulama membahas. Para ulama dengan kecerdasan yang diberikan oleh Allah untuk mereka bahas. Mereka bermuzakarah, mereka bermuktamar. Maka ada selalu muktamar dunia Islam yang dibahas pada muktamar itu adalah masalah-masalah baru. Memang kebanyakan yang dibahas itu ya masalah-masalah muamalah, masalah keuangan, masalah ekonomi, transaksi keuangan yang tidak pernah ada pada masa Nabi sekarang muncul. Transaksi jual beli itu GoPay, Gokar dan segala macam Gojek itu apa hukumnya itu? Apakah mengandung unsur riba atau tidak? Kita sekarang dimanja oleh teknologi, lapar perut malam-malam tidak perlu kita keluar. Tinggal buka saja aplikasinya. 10 menit berikut datang makanan itu. Bayar itu. Apa status orang yang membeli itu? Wakil kitakah dalam membeli? Kita berhutangkah ke dia sehingga kita bayar hutang itu? Atau wakil kita dalam membeli?
Sehingga tidak boleh dilebihkan. Kalau ada kelebihan dia menjadi riba. Ini kan semua dalam persoalan transaksi keuangan ekonomi dalam kehidupan kekinian yang memang selalu dihiasi oleh masalah-masalah baru. Oleh karena itu, solusinya adalah salah satu teori yang paling tepat untuk menjawab masalah baru itu adalah teori maqasidus syariah. Di antara yang biasa dipakai dalam masalah itu adalah ada namanya teori muwazanah. Ada dua yang biasa dipakai, teori muwazanah dan teori ma'alatul af'al. Ini akan kita ambil insya Allah pembahasan ini sedikit agak luas biar kita paham. Muwazanah dan ma'alatul af'al. Kalau muwazanah itu muwazanah bainal masalih, muwazanah bainal mafasid. Muwazanah itu fikih timbang menimbang. Kita pertimbangkan bainal maslahah wal mafsadah. Syekhul Islam Ibn Taimiyah dia punya satu ungkapan yang sangat dalam dan itu dipegang oleh para mujtahid. Apa kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah? Idza askala alaikum hukmu syai'in. Kalau seandainya kalian kesulitan untuk menetapkan hukum sesuatu, enggak ditemukan itu la fil Quran wala fis sunnah. Enggak ada dalam Al-Quran, enggak ada dalam hadis Nabi. Tapi masalah jelas sudah terjadi nih. Hukumnya enggak kita temukan dalam dua sumber utama. Apa kata beliau? Falyanzur ahadukum ila janibil mafsadah. Hendaklah kalian pandang dari sisi mafsadah. Kalau seandainya masalah itu mendatangkan mafsadah, kerusakan, keburukan, pasti Islam melarang. Karena Islam datang untuk menghindarkan kita dari mafsadah itu. Ini satu ungkapan yang oleh mujtahid setelah itu jadi pegangan. Berarti dalam menetapkan kesimpulan hukum satu masalah, kita bisa menimbang-nimbang ini mana maslahatnya, mana mafsadahnya. Apakah ini boleh atau tidak boleh? Jadi boleh atau tidaknya itu dapat kita putuskan melalui sisi maslahat dan mafsadah. Disinilah diperlukan muwazanah. Ditimbang-timbang. Manakah kira-kira maslahatnya, mana mafsadahnya, dan manakah yang lebih besar antara maslahat dengan mafsadah. Bahkan nanti kalau kita pakai ma'alatul af'al, sesuatu yang terkadang tidak boleh, tapi dengan tidak bolehnya itu ada maslahat nanti yang didapatkan, walaupun hukumnya tidak boleh. Untuk saat itu dapat dibolehkan. Untuk mengejar kemaslahatan. Jadi muwazanah sama ma'alat ini imbang-imbang sebenarnya. Cuma kalau ma'alat itu prediksi apa yang akan terjadi. Nah, mungkin sekarang kita bahas khusus pada muwazanah dulu. Nah, ketika ada masalah, maka diselesaikan dengan menggunakan konsep fikih muwazanah. Apa contoh umpamanya? Apa hukum operasi kelamin? Apa hukum operasi kelamin? Teknologi yang canggih hari ini bisa merubah kelamin. Yang laki bisa menjadi perempuan. Lalu apa hukumnya? Jelas kan kalau secara hukum asal ada kan merubah ciptaan Allah kan tidak dibolehkan. Karena seolah-olah dia tidak rela dengan takdir yang telah ditetapkan oleh Allah. Capek dia jadi laki-laki, mau pindah pula coba-coba jadi perempuan. Berarti ada ketidakrelaannya dengan yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka secara hukum asal itu menjadi sesuatu yang terlarang, haram hukumnya. Bahkan kalau sudah terjadi, kan haram nih, kalau sudah terjadi. Apakah secara hukum syar'i hukumnya benar-benar berubah?
Kalau dia kemarin laki-laki, safnya di sini. Kalau seandainya sudah berhasil dioperasi kelamin, jadilah dia perempuan. Apakah safnya masih di sini atau sudah harus ke sana? Nanti kalau dia wafat, siapa yang memandikannya? Laki-laki atau perempuan? Jatah warisannya kira-kira itu mengambil jatah untuk yang laki-laki atau yang perempuan. Jadi banyak muncul masalah gara-gara teknologi ini. Dan itu menyulitkan para ulama juga, menambah kerja para ulama gitu dalam menetapkan hukumnya. Padahal hukum asalnya apakah pakai hukum asalkah atau memang sudah berubah. Tapi yang jelas hukum asalnya tidak boleh, haram. Cuma masalahnya berkembang. Apakah operasi kelamin itu hanya untuk satu kasus saja atau untuk ada banyak kasus yang secara karakter memang berbeda? Contoh, apakah operasi itu hanya untuk merubah atau operasi tujuannya untuk menyempurnakan? Untuk menyempurnakan fungsi umpamanya. Contoh begini, ada orang yang terlahir dalam keadaan memiliki dua kelamin. Dia punya kelamin perempuan, dia punya kelamin laki-laki. Yang berfungsi cuma satu, yang satu tidak. Boleh tidak dia untuk mengoperasi yang satu ini? Kan sudah berbeda dengan yang tadi kan? Kalau tadi itu murni untuk merubah. Tapi ternyata kasusnya tidak hanya satu. Oleh karena itu operasi kelamin itu ada yang sifatnya taghyir. Taghyir itu untuk merubah. Tetapi ada yang fungsinya adalah takmil al-wazifah. Untuk menyempurnakan fungsi. Atau umpamanya, dia lahir dalam keadaan dua kelamin. Laki, perempuan. Tetapi di perutnya ada rahim. Kira-kira dia lebih dihukumkan kemana? Tentu ke perempuan karena ada rahim. Nah sekarang untuk menentukan status dia, boleh tidak ini dioperasi? Oleh karena itu, oleh para ulama, kalau tujuannya untuk menyempurnakan, maka dapat dibenarkan. Tapi kalau tujuannya untuk merubah, maka haram. Dan itu pakai konsep muwazanah. Ditimbang-timbang kemaslahatannya. Ini kalau ini tidak dioperasi, nanti statusnya kurang jelas. Dalam soal warisan, dalam soal berbagai macam hal, perwalian umpamanya, dia boleh jadi wali atau tidak. Nah sehingga tujuannya ada. Dan itu maslahat. Dan itu tidak disebut sebagai merubah. Dari mana dalilnya diambil oleh para ulama? Nah, di sini nampak oleh kita kecerdasan para ulama dalam menyimpulkan sebuah hukum menggunakan hadis dalam istinbat. Yang digunakan oleh para ulama untuk masalah menyempurnakan fungsi itu adalah hadis seorang buta yang datang kepada Nabi agar Nabi mendoakannya supaya bisa melihat. Jadi ada orang buta datang, ya Rasulullah, saya ini kan buta nih, tolong doakan saya agar bisa melihat. Iya, kamu ingin melihat, kata Rasul. Iya, bantu saya dalam doa ini. Maka dimintalah dia oleh Rasul untuk berwudu, dia salat 2 rakaat, maka Nabi berdoa dan dia juga berdoa. Dan pada akhirnya orang yang buta tadi dapat melihat. Apakah Nabi ketika itu merubah takdir, mengajak untuk tidak rela dengan takdir? Dia buta. Kan merubah dari buta menjadi melihat. Berarti dalam hal ini adalah menyempurnakan fungsi mata yang seharusnya bisa melihat. Tapi sekarang dia punya mata tidak bisa. Berarti itu menyempurnakan. Ini salah satu dari dalil yang diambil oleh para ulama untuk mengatakan bahwa operasi kelamin yang kalau tujuannya menyempurnakan fungsi dapat dibolehkan. Tapi kalau untuk merubah itu benar-benar
Tidak ada alasan yang dapat untuk membenarkannya, dan para ulama menetapkan hukumnya adalah sesuatu yang diharamkan, berarti melakukannya adalah dosa, karena larangannya jangan kalian merubah apa yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada juga dalil yang kedua yang dipakai itu dalam muktamar dunia Islam dibahas. Ada dulu pada masa Nabi orang yang hidungnya lecet, rusak, lalu di oleh keahlian dokter yang ada pada masa itu ditambal pakai perak atau pakai apa gitu. Berarti menyempurnakan fungsi. Maka intinya berbeda hukum antara ikmal menyempurnakan fungsi dengan merubah semata-mata tujuannya untuk merubah. Dan itu dijawab dengan menggunakan konsep muwazanah. Baik, ikhwati fillah, karena waktu Isya sudah masuk. Mungkin kita akan jawab dulu suara azan dan kita hentikan sejenak. InsyaAllah setelah Isya bisa kita sambung dalam bentuk tanya jawab. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulah ba'dah. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allah wa iyyakum. Kembali kita lanjutkan materi kita. Tadi kita sudah sampai pada satu teori dalam maqasidus syariah, yang teori itu akan dapat menjawab berbagai masalah-masalah baru yang terjadi di dalam kehidupan kita. Teori yang dimaksud adalah nazariyat al-muwazanah, fikih muwazanah. Fikih bagaimana kita diminta untuk menimbang-nimbang antara kemaslahatan dengan kemudaratan. Sebagai sebuah teori itu sebenarnya lengkap dibahas oleh para ulama sampai kepada landasannya. Apa dalilnya fikih muwazanah itu? Itu dari Al-Quran, dari hadis Nabi, bahkan dari kaidah-kaidah fikih. Tapi mungkin malam ini tidak bisa kita perpanjang cerita fikih muwazanah. Cuma tadi kita sudah masuk pada satu contoh persoalan operasi kelamin umpamanya. Operasi kelamin ada dua tujuan. Yang pertama merubah, yang kedua adalah memperbaiki fungsi. Kalau untuk memperbaiki fungsi itu para ulama dapat membenarkan karena ada maslahatnya. Sementara kalau untuk merubah jenis kelamin, itu yang ada justru adalah mudarat, kemudaratannya yang sangat besar yang ditimbulkan dalam kehidupan bermasyarakat. Kalau kita mau ambil umpamanya satu contoh yang lain, yang bisa kita simpulkan hukumnya melalui fikih muwazanah. Umpamanya nikah siri. Apa hukumnya nikah siri? Secara hukum asal, nikah siri itu kalau memang lengkap syarat dan rukunnya, seandainya memang sekedar tidak tercatat di pemerintahan, itu hukumnya secara fikih Islam sah. Ada saksi, ada wali, ada calon suami, calon istri, ada mahar yang disebutkan, hukumnya sah. Karena memang dari dulu nikah itu memang seperti itu. Pada masa Abu Bakar, Umar, Utsman, mana pernah ada catat-catat. Ada satu pernikahan, walinya yang menikahkan, jelas siapa suaminya, ada mahar yang disebutkan. Maka secara hukum fikih sah. Cuma dalam perspektif maqasidus syariah, yang kita hubungkan nanti dengan maslahat dan mafsadah, kita bisa mengatakan bahwa nikah siri tidak baik untuk kehidupan kita. Jadi bukan persoalan sahnya saja, tapi apa kira-kira masalah yang akan ditimbulkan oleh nikah siri. Akan ada kesulitan-kesulitan dalam kehidupan di masa yang akan datang kalau nikah siri. Apa contohnya? Nanti anak lahir. Anak tidak bisa mendapatkan akta kelahiran. Nggak akan dilayani. Nanti dia mau masuk sekolah. Masuk sekolah di Ittihad. Sekolah nanya, iya anak bapak ini, apa buktinya? Jangan-jangan anak orang lain, jangan-jangan anak angkat, jangan-jangan siapa binnya? Iya anak bapak yang punya anak ini. Itu biasanya pakai akta kelahiran. Dan akta kelahiran nggak akan bisa keluar kalau tidak ada surat nikah. Seandainya nanti bermasalah suami istri dalam persoalan harta, dalam masalah-masalah lain, mengadu ke pengadilan, pengadilan tidak akan melayani. Karena secara negara dia tidak sah sebagai suami istri. Jadi nggak akan bisa diselesaikan masalah dia di pengadilan. Karena dia tidak tercatat sebagai suami istri. Nah, dikarenakan oleh ada mafsadah yang akan dia hadapi dengan nikah siri itu, meskipun sah,
kita bisa mengatakan dalam perspektif fikih muwazanah, nikah siri kena mendatangkan kemudaratan, tidak baik untuk dilakukan. Jadi kalau mau nikah, tercatat saja. Maka bukan murni soal hukum nih. Kalau hukum secara fikih sah. Kecuali kalau nikah sirinya tidak lengkap syarat rukunnya. Walinya nggak jelas. Ada tokoh masyarakat yang diminta menjadi wali. Karena ada di antara bentuk nikah siri seperti itu. Karena ayahnya tidak mau menikahkan, dicarinya orang lain untuk menjadi walinya. Apa hak tokoh masyarakat tadi untuk menikahkan seorang perempuan? Tidak ada hak dia. Anak dia bukan, keponakan dia bukan. Hanya sebagai tokoh masyarakat yang dipersiapkan sebagai wali. Karena ada praktek seperti itu. Ada praktek di satu tempat ketika ada orang-orang pendatang yang mau menikah, itu hanya dengan dicarikan walinya. Dan wali itu tidak ada hubungan apa-apa. Kalau memang ingin mendapatkan wali, ambillah wali hakim. Karena wali hakim itu adalah as-sultan waliyun liman la waliyalah. Sultan, penguasa, yang dalam hal ini barangkali ya KUA, dia adalah wali bagi orang yang tidak punya wali. Secara hukum fikih Islamnya, kalau walinya seperti itu namanya wali hakim dan sah secara syariat. Sementara kalau orang-orang ditunjuk begitu saja, maka tidak dapat. Maka meskipun nikahnya sah dalam artian nikah siri lengkap syarat rukun, tetapi dalam perspektif fikih muwazanah tidak baik untuk mengambil langkah seperti itu karena akan ada mudarat mafsadah yang akan dia alami di masa yang akan datang. Tidak mendapatkan pelayanan apapun dari negara ketika terjadi sengketa karena secara hukum negara dia tidak sebagai suami istri. Jadi itu contoh lain. Saya kira sampai di sini aja dulu pembahasannya. Mudah-mudahan besok kita sambung sekaligus membahas soal teori yang kedua yaitu nazariyat ma'alatil af'al. Teori kita memprediksi apa yang akan terjadi oleh satu perbuatan. Kalau satu perbuatan akan menimbulkan mudarat, maka perbuatan itu dapat dilarang. Dapat dicegah, dikatakan tidak boleh karena akan mendatangkan kemudaratan meskipun hukum asalnya sebenarnya sah atau halal. Tapi ada prediksi. Kalau ada orang berkelahi, dua orang kejar-kejaran. Kita sebagai penjual pisau di sini nih. Ada dua orang yang kejar-kejaran bermusuhan. Satu sudah lewat, yang satu sedang mengejarnya. Tiba-tiba dia berhenti ke kita beli pisau. Kita jual enggak pisau itu? Ke dia. Apa prediksinya? Pasti pisau ini akan digunakan untuk, maka enggak boleh dia menjual kepada orang. Itu namanya ma'alatul af'al. Dilarang menjual anggur kepada seseorang yang sudah terkenal dia suka memproduksi khamr. Padahal apa hukum jual beli anggur? Sah-sah saja kan menjual beli anggur kan memang itu jualan dia. Tapi ketika dibeli oleh seseorang yang diprediksi untuk hal yang tidak baik, maka dalam teori ma'alatul af'al itu menjadi terlarang. Besok insya Allah kita singgung teori itu dan ulama membahas secara tuntas, termasuk insya Allah soal fikih muwazanah, karena fikih muwazanah masuk nanti pada persoalan politik. Apa hukum golput? Hukum golput. Nah udahlah, gini-gini aja politik Indonesia nih. Saya enggak usahlah saya milih. Apa hukumnya? Itu dibahas oleh para ulama. Bahkan ulama membahas tentang status demokrasi itu sendiri sebagai sistem sebuah negara. Apakah boleh atau tidak boleh. Maka melalui fikih muwazanah, insya Allah bisa kita jawab dan insya Allah besok kita coba sambung kajiannya pada waktu yang sama. Demikian terima kasih. Barangkali sisa waktu 1 atau 2 pertanyaan seandainya ada.
Betul. Ah, ah. Terus? Iya. Di dalam Islam puasa itu bertingkat-tingkat. Ada yang wajib. Wajibnya pun bertingkat-tingkat pula. Ada yang Allah yang mewajibkan, ada yang kita yang mewajibkan. Kalau Allah yang mewajibkan masih bertingkat lagi. Pertama puasa Ramadan, itu yang tertinggi sebagai rukun Islam. Tapi ada qadha as-saum, mengqadha puasa yang kewajibannya datang dari syariat. Itu semua datang dari Allah. Adapun puasa yang kita wajibkan itu puasa nazar. Kita yang mewajibkan puasa atas diri kita. Kalau kita tidak berjanji, maka hukum wajib tidak akan pernah ada. Nah, di bawah itu ada puasa sunnah. Puasa sunnah ini bertingkat-tingkat pula. Yang ketinggian pahalanya itu bertingkat-tingkat. Ada puasa Arafah, ada puasa Muharram, ada puasa Senin Kamis, ada puasa-puasa sunnah yang lain yang ayyamul wid, yang semuanya tentu saja kalau sudah ditetapkan sebagai sebuah hukum sunnah tentu ada fadilah yang akan didapatkan. Bahkan ada lagi hadis Nabi, khairus siyami siyamu akhi Daud. Puasa yang terbaik itu, ini puasa sunat maksudnya, adalah puasa saudara saya Daud. Berarti puasa Nabi Daud. Sama yauman wa aftara yauman. Puasa sehari, tidak puasa sehari. Selang-seling, puasa tidak, puasa tidak. Nabi bilang itu khairus ya. Berarti puasa yang terbaik. Nah, karena itu kita tidak perlu mempertanyakan lagi. Yang jelas ketika dikatakan yang terbaik, lalu nanti ada puasa yang lain yang memang itu adalah diberikan fadilahnya langsung oleh Nabi. Kalau tadi puasa terbaik, puasa Nabi Daud, tidak disebutkan fadilahnya. Tapi ada analisanya dari para ulama. Contoh Ibnul Qayyim al-Jauziyah menganalisa. Kenapa Nabi mengatakan puasa terbaik puasa Nabi Daud? Dia bilang begini, sistem puasa Nabi Daud itu sistem puasa yang menggambarkan kehidupan seorang mukmin yang terbaik. Karena kehidupan mukmin yang terbaik itu ketika terhimpun pada dirinya syukur dan sabar. Ketika dia berpuasa, dia harus bersabar dalam menghadapi semua tantangan-tantangannya. Harus hindarkan ini, berarti dia bersabar di hari itu. Besok saat dia tidak berpuasa, berbuka, dia menikmati semua yang kemarin dilarang. Makan tidak boleh, minum tidak boleh, berhubungan semisal tidak boleh. Hari ini dia boleh, maka dia bersyukur. Jadi sehari syukur, sehari sabar, sehari syukur, sehari sabar. Maka puasa Nabi Daud gambaran jiwa mukmin yang terbaik. Karena terhimpun padanya syukur dan sabar. Itu istihadnya para ulama. Tapi untuk puasa-puasa tertentu, Nabi yang langsung menyebutkan. Puasa Arafah yukafiru as-sanatal madiyah wa sanatal muqbilah. Setahun sebelumnya dan setahun sesudahnya. Ada lagi puasa Muharram yang juga dapat menghapus dosa setahun. Itu fadilah yang langsung disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tinggal kita aja lagi yang harus berupaya maksimal. Ketika kita mampu melakukannya, laksanakanlah. Siapa tahu ada satu saat nanti kita tidak mampu lagi, sementara kita ingin mengerjakannya. Jadi selagi ada kesempatan diberikan oleh Allah kemampuan, maka tinggal kita laksanakan dan percayalah kepada yang dijanjikan oleh Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam, dan semuanya baik meskipun bisa saja bertingkat-tingkat tingkat kebaikannya itu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Dan hari ini hari ke-10 Muharram kan, salah satu dari hari yang memang sangat baik, hari mengingat kepada banyak sejarah, dan Rasul dulu mengatakan saya lebih pantas untuk mengingat sejarah itu. Karena orang Yahudi berpuasa pada hari itu, maka Nabi mengajaknya untuk mempuasakan sehari sebelumnya atau sehari sesudahnya, supaya kita berbeda dengan Yahudi, Nasrani. Jadi harus sebisa mungkin kita berbeda. Nah, jangan sampai justru kita mengekor, membeo, ikut-ikutan dengan apa yang mereka lakukan. Ikut trompet mereka, tiup trompet pula kita kan. Berarti kita yang sudah ikut-ikutan sama mereka. Padahal Nabi selalu mencari celah agar kita berbeda dengan Yahudi dan Nasrani. Allahu a'lam. Satu lagi nih Ustaz. Saya pernah mendengar bahwa seorang ayah biologis itu tidak syah menikahkan anak hasil hubungan zina. Dan ketika kita telah memberitahukan kepada orang tuanya, mereka ngotot tidak mau kalau yang menikahkan wali hakim. Dia tetap ngotot bahwa orang tua biologisnya atau ayah biologis tadinya harus menikahkan anak perempuannya. Nah, ketika ini terjadi, kan jatuhnya pernikahan itu tidak syah dan mereka terus melakukan zina apabila dilakukan pernikahan ulang dengan menggunakan wali hakim sebagai walinya, gitu Ustaz ya. Jadi gimana seterusnya nanti, apakah ini akan anaknya kalau lahir anak perempuan lagi, kan dia nggak tahu nih Ustaz. Apakah anak itu juga nanti jatuhnya seperti itu, anak hasil zina juga? Iya. Kenapa dia ngotot mau menikahkan? Kan ada wali hakim sebagai solusi. Sudahlah dia melakukan kesalahan, ngotot pula untuk melakukan kesalahan baru. Itu benar-benar bermaksiat kepada Allah itu. Dia sudah melakukan perzinaan. Lahirlah anaknya. Secara hukum agama, ayah biologis nggak berhak untuk menikahkannya. Yang berhak menikahkan adalah ayah secara syar'i. Nah, sekarang dia sudah tahu itu. Ngotot lagi mau berbuat dosa. Itu betul-betul orang yang bermaksiat kepada Allah. Seharusnya justru taubat dari kesalahan pertamanya, dan jangan ngotot lagi untuk berbuat yang salah. Kan udah terlanjur, oh malu sama manusia. Malu apa lagi? Emang udah malu kok dari dulu. Terus mau buat salah ini enggak malu lagi. Berarti kan mau melakukan kesalahan yang baru lagi kan? Berarti apa enggak malu lagi? Oleh karena itu, jangan lakukan seperti itu. Serahkan saja kepada wali hakim, bermohon kepada Allah agar diampuni dosa yang telah berlalu, supaya tidak berulang-ulang kesalahan. Karena nanti akan menimbulkan kesalahan yang lain. Orang udah tahu kok, mau nyimpan rasa malu apalagi. Nah, oleh karena itu jangan diperturutkan hawa nafsu. Ketika ada aturan agama yang sudah kita ketahui, di hadapan kita ada aturan agama, maka buktikan bahwa kita tunduk kepada aturan itu. Jangan kita justru mengikuti apa yang menjadi kehendak kita. Karena kalau seandainya nanti tetap dinikahkan, kalau memang nikahnya tidak sah, berarti hubungannya juga tidak sah. Apa mau terus-terusan seperti itu? Nah, oleh karena itu sadari, oke, yang sudah terlanjur sebagai seorang manusia terlanjur berbuat salah. Apa sikap kalau terlanjur berbuat salah? Taubat, memohon kepada Allah. Allah siap untuk mengampuni dosa sebesar dan sebanyak apapun dosa itu. Hatta walau kana mithla zabadil bahri. Meskipun dosa itu sama banyaknya dengan atau seperti buih di lautan. Tak bisa kita hitung itu berapa jumlah buih di laut itu. Ikut mengalir bersamaan dengan air. Walaupun sampai seperti itu dosanya, maka Allah akan tetap siap untuk mengampuninya jika benar-benar kita bertaubat, memohon ampun kepada Allah
Subhanahu wa ta'ala. Nah itu yang bisa kita sampaikan agar tidak bersemangat lagi untuk mempertahankan kesalahan dan terjatuh kepada kesalahan yang lain. Justru ketika ada orang yang jujur dalam mengakui kesalahannya, mungkin di mata manusia dinilai sebagai orang yang baik. Cuma kadang bisikan-bisikan syaitan lebih mampu mengalahkan. Masa kamu ngaku, kata syaitan. Diam-diam aja lah. Tapi yakinlah, tidak akan pernah jiwanya tenang dengan diam-diam seperti itu. Akan selalu jiwanya berkata-kata, jiwanya memberontak, karena dia telah melakukan sesuatu yang salah. Maka cara yang paling tepat adalah akui kesalahan itu dan tidak diulang lagi pada masa yang akan datang. Lalu minta diulang pula nikahnya. Berarti kalau diulang, malu lagi nanti kan? Mending kemarin aja daripada diulang-ulang. Udahlah tidak mau mengaku, kemudian nanti minta diulang lagi. Berarti nanti kan akan mendapatkan rasa yang dikhawatirkan kemarin juga kan kalau seandainya nikah. Justru orang bertanya, kenapa nih diulang-ulang? Coba kalau langsung saja kemarin, tanpa ada pengulangan, mungkin akan selesai ceritanya. Kalau kita mengaku sebagai orang yang bersalah, orang akan menilai sebagai orang yang baik. Dan Allah pun menilai kita sebagai orang yang baik. Karena yang paling dicintai oleh Allah dari hambanya adalah ketika hamba itu mengaku bersalah dan bertaubat. Surga itu bukan untuk orang yang tidak bersalah. Kalaulah surga diciptakan buat orang yang tidak bersalah, tidak ada yang pantas masuk surga. Tapi surga diciptakan untuk orang bersalah lalu bertaubat. Maka iblis dan Adam kan sama-sama bersalah. Adam bersalah juga, keluar dari surga. Iblis bersalah juga, keluar dari surga. Apa bedanya? Adam mengaku bersalah, bertaubat, lalu diterima taubatnya. Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin. Kan Allah menerima taubat Adam karena dia mengaku bersalah. Tetapi iblis dikeluarkan dari surga dan dia tidak mau mengaku bersalah, justru dia semakin angkuh. Itulah bedanya antara Adam dan iblis. Adam bersalah juga, tapi bertaubat, maka dapat surga. Iblis bersalah juga, tapi tidak mau bertaubat, maka dapat neraka. Kita sebagai Bani Adam, terjebak kepada kesalahan, maka lakukan sikap sebagaimana yang dilakukan oleh ayah kita, Adam. Apa sikapnya? Bertaubat. Jangan ikuti sikap iblis yang telah mampu membuat ayah kita bersalah. Di mana iblis tidak mau bertaubat. Jadi begitu seharusnya sikap yang diambil. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Nah, Gitu, Pak. Jadi si laki-laki yang dinikahkan tadi gimana Ustadz? Sementara dia kan tidak tahu kalau itu adalah anak hasil hubungan zina, orang mertuanya gitu Ustadz ya. Sementara dia dinikahkan oleh mertua ayah biologisnya tadi. Sementara kalau kita lihat dari segi agama, hukum agama itu tidak syah dan mereka berzina. Sementara si laki-laki yang nikah tadi tidak tahu gitu. Apakah dia juga ikut menanggung dosa? Sesuatu yang kita tidak tahu tentu kita tidak menanggung dosa. Kita tidak tahu. Yang berdosa itu adalah yang mengetahuinya. Tidak bisa kita membebankan dosa kepada orang yang tidak tahu. Begitu pula lah indahnya Islam ini. Tidak bisa dibebankan dosa kepada orang yang tidak tahu. Bahkan anak yang lahir dalam hasil zina tidak ada dosanya. Yang dosa adalah ayah. Maka ayahnya ini jangan ulang lagi, jangan tambah lagi dosa baru. Kasihan sama anak-anaknya. Anak tidak ada dosanya. Seandainya dia wafat dalam keadaan itu, dia wafat dalam keadaan fitrahnya. Fi masyiatillah, nanti serahkan kepada Allah bagaimana keputusannya. Tidak boleh kita menghina anak zina. Karena yang berdosa adalah ayahnya. Siapa tahu nanti kalau dia menjadi orang yang soleh, orang yang dekat kepada Allah. Mungkinkah? Mungkin. Karena yang bermasalah adalah ayahnya. Anaknya di sisi Allah tidak ada masalah.
Karena yang berbuat dosa adalah ayahnya. Maka ayahnya ini yang harus kita berikan nasihat. Bertaubatlah, menyesallah. Buat apa malu-malu dalam hal ini? Ingat masa depan anakmu. Itu yang harus kita sampaikan kepada ayah yang seperti itu. Orang udah tahu kok. Apa juga yang mau dimalukan lagi? Dan lebih pantas kita malu kepada Allah. Masa pada manusia malu sama Allah tidak? Jadi seperti itu. Wallahu a'lam. Masih ada gitu ya. Tapi enggak, karena sesuatu hal mungkin enggak dikasih tahunya orang tua laki-lakinya. Dinikah sebagai wali hakim. Boleh enggak itu, Pak? Kenapa tidak dikasih tahu? Ya mungkin keberadaannya, bukan keberadaannya kadang berpisah sama orang tuanya, perempuannya gitu kan. Ataupun dia tidak Nah, dia itu sebagai seorang perempuan, sebagai seorang anak, tanggung jawab dalam hidupnya ada di tangan ayahnya. Makanya wali itu adalah ayah. Itu wali yang paling dekat. Kalau tidak pindah nanti kepada datuknya. Kalau tidak baru pindah nanti kepada wali-wali yang lain. Mungkin saudara dia yang laki-laki. Atau paman dia, saudara ayah dia. Masa tidak ada yang harus yang tidak bisa dia kasih tahu? Seandainya dia berjauhan, ayahnya tidak bisa datang, lalu kata ayahnya serahkan kepada wali hakim, berarti wali hakim. Kan selesai masalahnya. Islam itu datang memberikan solusi. Dan solusi itu biasanya kita perlukan saat kita sulit. Kalau tidak sulit, tidak perlu solusi. Dalam kondisi menghadapi masalah berarti ada kesulitan. Disitulah Islam datang untuk menjawab. Oh, saya jauh tinggal, orang tua saya di Papua, saya di Pekanbaru. Udah telepon dia, ayah izinkan saya nikah, serahkan kepada wali hakim. Selesai. Terus apa yang membuat dia tidak mau menghubungi? Oh, ayahnya tidak rela atau tidak ridho menikahkan. Tengok alasannya. Apakah alasan ayahnya syar'i atau tidak? Jangan-jangan alasan ayahnya syar'i, ayahnya yang harus diikuti. Kenapa ayahnya tidak mau menikahkan? Karena beda agama. Anak saya muslimah, yang mau nikah dengan dia kafir. Saya tidak mau menikahkan. Berarti ayahnya yang benar. Tapi kalau kata ayahnya, tidak ada alasan syar'i. Hanya alasan akal-akal. Berarti ayahnya yang salah. Boleh wali hakim mengambil alih. Karena namanya wali adal. Wali adal itu wali yang enggan untuk menikahkan anaknya. Enggan, dia tidak mau. Maka tanya alasan. Kalau syar'i, dia yang diterima, dipakai. Tapi kalau bukan syar'i, maka tidak mungkin kemaslahatan anak ini terlantar oleh ego seorang ayah. Boleh diambil alih sama wali hakim. Atau barangkali ayahnya sakit, tidak bisa menikahkan. Atau mungkin ayahnya sudah pikun untuk mengucapkan saya nikahkan kamu, itu aja mungkin tidak akan selesai. Diserahkan kepada wali hakim, boleh diwakilkan kepada wali hakim. Dalam contoh yang ada dalam buku-buku seperti yang dicontoh oleh Abu Hanifah diantaranya, kalau ayahnya dalam penjara, mahbus di penjara. Kalau penjara kan untuk izin keluar kan susah. Kalau dapat izin, kalau enggak berarti boleh diambil alih oleh wali yang lain, seperti kalau enggak ada wali yang lain, wali yang jauh, maka boleh diambil alih oleh wali hakim. Yang jelas nikahnya mesti ada wali. Wallahu a'lam. Nah, itu nikah pakai telekonferensi. Itu bagian dari masalah kontemporer. Bagian dari masalah-masalah fikih yang dalam muamalah itu telekonferensi. Apakah dibolehkan atau tidak? Itu permasalahan yang sudah terjadi malah. Satu di Indonesia, calonnya umpamanya di Jerman umpamanya.
Nikah pakai telekonferensi. Permasalahannya nanti adalah tentang nikah yang dalam satu majelis. Sekarang majelis di situ isim zaman kah atau isim makan? Kalau isim zaman majelis itu berarti satu masa yang sama. Kalau isim makan menunjukkan tempat, berarti satu tempat yang sama. Dulu bisa dimaknai hanya tempat saja, karena hanya itu yang bisa. Tapi sekarang, apakah itu bisa dianggap satu majelis? Sekarang presiden menyampaikan pesannya ke semua gubernur, pakai telekonferensi. Gubernur berada di masing-masing wilayahnya. Ikut semua. Itu dalam satu majelis enggak? Bisa disebut satu majelis. Presidennya di Jakarta, gubernur masing-masing pada provinsinya, yang Riau di Riau, yang Jambi di Jambi, tapi semua berada dalam satu majelis. Nah, perkembangan zaman teknologi itu dapat membenarkan itu, tetapi dengan catatan-catatan. Jangan sampai ada kemungkinan kekeliruan yang akan terjadi. Jelas siapa walinya, jelas siapa calon suami yang akan berakad, berijab kabul. Nampak orangnya, jelas suaranya. Tapi kalau pakai telepon kan tidak nampak orangnya. Itu cenderung untuk tidak dibenarkan. Karena ada peluang nanti untuk timbulnya masalah. Tapi kalau telekonferensi, nampak. Bahkan sini layar, sini kita. Seolah-olah kita dalam satu ruangan. Maka seandainya memang kemungkinan salah tadi sudah hilang, maka dapat dibenarkan. Tetapi kalau tidak, maka tidak dapat dibolehkan. Bermacam-macam teknologi memunculkan masalah dalam hukum keluarga. Salah satu yang tadi itu. Ada masalah lain, sahkah cerai pakai WhatsApp? Cerai pakai SMS? Suami istrinya buka WA datang dari suaminya. WA itu isinya, istriku kamu saya ceraikan. Ini kan masalah-masalah gara-gara teknologi, hukum keluarga yang bertambah masalah-masalah dalam keluarga. Dan ulama membahas. Bukan mendiamkan. Sahkah tulisan, cerai pakai tulisan itu sah? Tulisan itu ada kaidahnya nanti itu. Jam 9 lewat. Ada kaidah fikih terkait dengan tulisan dan ucapan. Bunyinya begini. Al-kitabatu kal khitabah. Al-kitabah kal khitabah. Tulisan itu sama dengan ucapan. Sekarang ada suami bisu. Gimana cara suami mau menjawab ijab kabul? Padahal bisu. Cuma dia punya kemampuan menulis. Hebat pula yang bisu ini bisa pula menulis. Boleh enggak tulisan ini mewakili khitabah? Jadi kaidahnya al-kitabatu kal khitabah. Dalam akad. Salah satu dari transaksi jual beli syarat sahnya ijab kabul. Sekarang siapa yang ijab kabul dalam jual beli? Yang ada apa? Kwitansi. Barang 1, 2, 3, harga total, uang kembalian. Kita tinggal ucapkan terima kasih. Kwitansi yang tertulis ini bisa tidak mewakili ijab kabul kita secara lisan? Berarti tradisi sudah berubah. Jarang kali kita yang pakai ijab kabul dalam jual beli. Saya beli barang ini, saya terima kata penjual. Yang ada makasih ya, lalu ambil kwitansi. Barang yang sudah dibawa tidak boleh. Barang yang sudah dibawa keluar tidak dapat dikembalikan. Semua lengkap situ. Jadi al-kitabah kal khitabah. Tulisan sama dengan ucapan. Tapi apakah berlaku pada SMS? Tengok dulu. Benarkah itu suami yang menulis? Jangan-jangan orang lain yang nulis.
tinggal HP di meja kan. Nah, ada kawan yang keterlaluan usilnya, dicarinya nomor suaminya kan, atau dibajak nomor HP-nya, kemudian atas nama dia orang menuliskan sesuatu. Mungkin enggak? Sangat mungkin. Soal membajak ini sekarang ini sudah tren pula. Tiba-tiba WA kita diambil alih sama orang lain, minta duit dia. Yang menerima itu kebetulan kawan kita pula. Percaya dia kan? Sudah banyak yang tertipu. Nah, maka untuk persoalan cerai, WA, SMS, itu tidak langsung dapat dihukumkan, tapi perlu dibaca lagi. Kira-kira apakah itu dapat menimbulkan masalah atau tidak. Benar enggak itu dari suaminya. Kalau setelah diklarifikasi ternyata benar, berarti itu bisa menjatuhkan, membuat tolaknya berlaku. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Saya kira cukup. Mudah-mudahan kita tutup pertanyaannya. Masalahnya banyak sekali. Apalagi dibawa kepada hukum keluarga kan. Insya Allah besok kita sambung kembali. Mudah-mudahan majelis ini menjadi ibadah bagi kita. Semoga Allah selalu membuka pintu hati kita dan semangat untuk selalu belajar. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.